Nama saya Imam. Cuma panggilan yang sering di teman Facebook ya, teman media online, Imam Januar. Itu Facebook saya. Mungkin dari ibu-ibu dan juga para teman, saya panggil teman-teman aja ya. Gak enak kalau adik-adik. Karena saya di sini kebetulan usia 35 dan banyak orang yang tidak percaya kalau saya bilang 25. Nah, sekarang kita berbicara di dunia YouTube. Ya. YouTube ini memang salah satu media platform, salah satu milik perusahaan besar raksasa ya, Google. Jadi dulu saya tahunya cuma YouTube, upload video sudah. Tapi lambat laun dalam waktu singkat, di tahun 2017 awal sampai pertengahan Juni itu saya benar-benar stuck. Sampai pun mau belajar sama orang, saya mau bayar. Waktu itu 7.500.000 mau belajar YouTube. Dan mentornya bertanya, punya dasar apa? Nah, saya jawab aja jujur, saya nggak punya dasar. Saya ditolak karena tidak memiliki ilmu. Kemudian di tahun 2017 pertengahan, saya tidak pernah yang namanya patah semangat. Jadi otodidak, korban waktu, korban tenaga. Yang penting tidak korban uang dan korban perasaan. Jadi alhamdulillah didukung support oleh istri. Dan mencoba dan alhamdulillah di bulan Juli ada salah satu teman saya, tetangga saya menjual handphone dan tanya lagi kerjaan apa itu. Saya cari dolar lewat itu. Nah, tolong dong ajari saya. Ya udah saya ajari orang tetangga saya. Dan alhamdulillah yang dapat uang pertama kali dari YouTube adalah murid saya, bukan saya. Nah, sudah mendapatkan uang 2.400.000. Senangnya luar biasa. Modal handphone tapi minta uang. Nah, sedangkan saya belum, karena saya terus mencari ilmu. Jadi saya mencari ilmu yang paling benar, yang paling baik. Karena ilmu yang paling baik adalah ilmu yang paling mudah, pola paling sederhana. Sistem yang baik bukan sistem yang rumit, tapi sistem yang orang awam itu bisa mengerjakannya. Nah, itu ilmu yang bagus. Jadi saya mencari pola-pola sederhananya. Bagaimana ketika nanti suatu saat orang yang tidak memiliki ilmu IT atau yang hanya sebatas taunya handphone itu bisa jadi YouTuber. Itu yang saya lakukan, mencari pola sederhananya. Dan alhamdulillah di bulan September 2017 saya baru menghasilkan uang dari YouTube. Dan itu pun belum percaya, hanya sebatas nominal di saldo akun. Dan percaya ketika sudah masuk. Insya Allah kalau tidak salah, pertama kali yang saya dapat uang dari YouTube itu sekitar 42 juta. Itu pun saya tidak percaya. Karena selama itu saya pegang uang paling besar cuma 1 juta Pak. Dan pegang uang 42 juta itu gemeteran juga. Nah ternyata seperti ini uang 42 juta. Sangat luar biasa. Nah, dari situ di tahun 2017 saya terus 2018 mendalami. Mas Imam, sampean katanya YouTuber. Saya nggak pernah lihat loh wajah sampean di YouTube. YouTuber kan harus kelihatan wajahnya. Memang saya YouTuber yang demam kamera. Jadi saya YouTuber di balik layar Pak. Jadi menjadi YouTuber nggak harus tampak wajahnya. Jadi itu kebanyakan orang mengira jadi YouTuber tuh, halo guys, apa kabar? Nah, jadi menganggapnya seperti Atta Halilintar, Mbak Imo, nah seperti itu. Nah, sedangkan saya hanyalah YouTuber di balik layar. Gitu. Jadi YouTube ini adalah sebuah media platform, salah satu dari anak perusahaan Google. Ya. Yang dimana di sana ada penikmat dan juga ada kreatornya, atau sebagai orang sebagai mitra kerja dari YouTube-nya. Jadi tugasnya mitra apa? Kreator mengunggah video ke YouTube dan dinikmati oleh siapa? Pemirsa. Jadi kalau kita tujuannya di sini dengan workshop
bagaimana menghasilkan uang dari YouTube. Berarti kita di sini kita akan langsung bahas mindsetnya adalah bagaimana mendapatkan uang dari YouTube. Mindset itu. Ingat, mindsetnya adalah mendapatkan uang dari YouTube, bukan ingin terkenal. Ya. Karena seorang yang ingin terjun ke YouTube itu bermacam-macam, bervariasi Pak. Pertama, dia jadi YouTuber karena iseng-iseng, ikut-ikutan karena tetangganya sukses, dia ikut-ikutan. Yang kedua, jadi YouTuber atau kreator karena hanya sebatas menyimpan memori kenangan. Mungkin punya anak di syuting, suatu saat kamu lihat kalau sudah gede biar lihat. Daripada disimpan di handphone, memorinya hilang, HP-nya rusak, udah hilang. Tapi kalau kita taruh di database YouTube, insya Allah tidak akan pernah hilang selagi masih ingat sama akunnya. Ada juga orang yang terjun ke YouTube karena niatnya ingin membranding sebuah produk. Emaknya jualan pisang goreng atau donat, ya kan? Kalau kemarin mungkin mempromosikannya melalui IG sama status WhatsApp. Nah, sekarang mulai dipromosikan. Ada salah satu teman saya yang berjualan bumper mobil, yang dimana awalnya hanya pembelinya dari kota sebelah saja. Ya orang Bondowoso yang beli paling di Bondowoso, Jember, Banyuwangi. Tapi alhamdulillah semenjak saya kenalkan dengan YouTube, bumpernya bisa dikirim sampai Taiwan, Arab Saudi, gara-gara YouTube. Ada juga orang yang terjun ke YouTube karena ingin membranding dirinya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan salah satu media platform yang benar-benar menghasilkan uang dan terbukti nyata. Itu sudah saya rasakan sendiri. Jadi YouTube itu salah satu media platform yang miliknya Google. Nah, kita berbicara di sini dengan mindset mendapatkan uang. Jadi saya bentuk skema segitiga. Jadi kalau kita mau jadi YouTuber pengen dapat uang, skemanya segitiga. Jadi yang sebelah sini adalah kita, kreator atau YouTuber. Yang di atas adalah YouTube. Sebelah kanan adalah pemirsa atau penikmatnya. Jadi tugasnya kita apa? Harus mengikuti dua ini. YouTube hanya butuh video yang original dan tidak melanggar. Itu saja. Nah, pemirsa butuh yang ada nilainya video itu. Menghibur, bermanfaat, berfaedah, menginformasi, mengedukasi, itu yang dibutuhkan pemirsa. Nah kita sebagai kreator jangan egois. Kalau memang mindsetnya cari uang, kita harus ikuti dua ini. YouTube butuh original dan tidak melanggar, pemirsa butuh yang ada nilainya. Nah, kalau kita di sini sebagai YouTuber, saya garis bawahi kita bagi dua. Kalau memang mindsetnya cari uang, jadi YouTuber itu ada dua bagian. YouTuber personal dan YouTuber global. Tahu bedanya apa ini? Personal dan global mungkin. Nah, jadi YouTuber itu saya bagi dua di sini. Kalau mindsetnya cari uang, YouTuber personal adalah pemirsa mencari akunnya, mencari nama channelnya. Itu yang personal. Kalau yang global, pemirsa mencari videonya. Jadi apa yang dicari? Dia cari videonya, bukan mencari channelnya. Beda kalau orang yang kalau memang memiliki masa yang banyak, public figure, kita menjadi channel personal itu oke-oke saja. Seganteng apapun teman-teman yang ada di sini, ya, kalau bukan public figure, pasti kalah rame viewernya sama untuk baba yang cuma guling-guling di tanah. Secantik apapun kita, kalau kita nggak punya masa atau bukan public figure, nggak akan ada yang nonton. Ya ada juga yang nonton, paling pacarnya, keluarganya, temannya. Nah itu di situ banyak orang yang gagal ketika ingin jadi seorang YouTuber yang bisa mendapatkan income yang maksimal. Jadi mereka itu egois. Ini loh saya, padahal dia bukan public figure. Jadi seolah-olah dia seorang artis. Halo guys, gini-gini. Nah sedangkan dirinya nggak punya masa, bukan public figure. Nah ini kita harus sampingkan. Jadi kita menjadi kreator atau YouTuber yang global saja. Nah kalau yang global ini kan orang mencari apa langsung ada.
Jadi skemanya segitiga, YouTuber, YouTube, dan pemirsa. YouTuber kalau memang jadi uang harus mengikuti dua orang ini, dua titik ini. YouTube hanya butuh video yang original dan tidak melanggar. Pemirsa butuh yang ada nilainya, menghibur, bermanfaat, mengedukasi. Nah, mungkin dari adik-adik di sini nanti bisa membuat konten yang benar-benar bisa mengedukasi atau bermanfaat, menginformasi atau menghibur. Jadi sudah tahu kita mindsetnya di sini cari uang, sudah tinggal kita melakukan proses langkah kedua. Yang paling sulit ya, paling sulit menjadi seorang YouTuber satu cuma, yaitu menentukan ide kontennya. Apa yang akan kita jual? Kalau hanya memikirkan seminggu, sebulan, pasti kita akan stuck, bingung juga. Apalagi kita sok-sokan jadi artis, ya kan? Ada kejadian apa kita, oh guys, di kampus Poltek ada acara ini. Nah, dapat seminggu bingung mau ngupload apa, ya gak akan jalan channelnya. Anggap aja itu sebatas memori. Tapi kalau kita memang mencari uang, nah tentunya kita harus benar-benar memikirkan ide kontennya. Nah, ide konten ini tumbuhnya dari mana? Pertama, ide konten itu harus sesuaikan dengan hobinya, passionnya. Nah, kalau bukan hobinya, kita sulit untuk mengikuti orang. Misalkan tanya saya, Mas, saya bikin konten apa yang ramai? Contoh, konten mancing. Sedangkan Pak Eli nggak suka mancing, ya kan susah mau bikin konten. Sukanya hobinya masak, oke, enjoy aja. Walaupun nggak ada yang nonton karena hobi, ya kan. Tapi kalau orang nggak punya hobi masak, disuruh bikin konten masak, yang ada bukan bagus, bukan enak makanannya, gosong yang ada nanti. Karena ikut kita harus sesuaikan dengan hobi atau passionnya, ide konten ini mesti. Kemudian, Mas Imam, saya nggak punya hobi, nggak punya passion, tapi saya pengen dapat uang dari YouTube. Manfaatkan lingkungan sekitar. Jadi teman kamu ini punya apa, usaha apa, mungkin punya peternakan kambing, atau punya usaha kuliner, atau tetanggamu punya usaha. Contoh untuk masalah ide konten. Nah, tadi saya bilang ide konten itu pertama harus mengikuti hobinya. Hobinya mancing, ya udah kita coba bikin konten mancing. Mungkin ada teman-teman di sini yang suka hobi masak, nah bisa dijadikan konten. Hobi bikin tutorial tentang dunia IT bisa, cara sambung kabel listrik. Nah contoh ini, bisa dikatakan kabel. Nah ini, cara sambung kabel listrik. Padahal ilmunya itu semua orang ya pasti bisa kan. Di luar logika, masa sih nggak ada yang tahu tentang cara. Nah ini kan termasuk dari salah satu dari teman-teman di sini yang kuliah di Fakultas Poltek, cara sambung listrik. Ada yang begini modelnya, ya kan, walaupun 1 tahun masih ada yang nonton. Nah, 2 tahun yang lalu pun masih ada yang nonton. Saya contohkan seperti ini. Modal handphone, tripod, ya kan? Vlog sedunia menyontohkan dan menjelaskan sedikit tentang cara menyambung kabel agar tidak. Saya pastikan tangan orang ini dengan tangan adik-adik jauh lebih putih. Nah ini hal sederhana bisa jadi konten. Jadi konten dengan modal mudah handphone, bagaimana cara menyambung kabel yang bukan jawabnya terpel mungkin belum pernah kepikiran di sini. putus. Hal yang sederhana sesuai dengan ilmu adik-adik di sini. Ini sulit loh bagi saya cara bersambung, tapi bisa jadi konten. Nah salah satu juga konten mungkin cara sambung kabel susah ya. Cara pakai
sandal. Kok lucu cara pakai sandal ya, ada yang nonton ya kan. Nah 100.000 yang nonton. Assalamualaikum, selamat malam. Kali ini saya ada pesanan dari teman saya untuk membuat tutorial memakai sendal jepit. Karena teman saya itu belum tahu caranya memakai sendal jepit, jadi saya disuruh membuatkan tutorialnya. Ini caranya, yang pertama adalah dirijinya ini dipenggang dulu. Nah, dipenggang seperti ini, kemudian diselobokkan ke sandalnya. Nah, seperti ini pasnya. Perlu diketahui bahwa yang dimasukkan itu litilannya yang ini loh. Nah, dimasukkan ke jempolan, antara jempolan dan jari. Nah, dari telunjuk bawah. Jangan sampai salah kalau masuk yang sini. Nah, kalau ini salah. Nah, sebenarnya versinya macam-macam, ada 2 versi menurut saya. Ini cara yang pertama, ini cara yang manual. Dan cara yang kedua adalah cara yang semi auto atau biasa juga disebut RRO, yaitu rodok otomatis. Kalau yang pertama dari yang video yang harus sederhana kayak gini bisa jadi konten. Apa nilainya dari video ini? Tutorial pakai sendal, apa nilainya? Menghibur. Kalau kita bilang tutorial kan lucu ya kan, tapi kita ambil nilainya menghibur. Nah, buktinya dari teman-teman semuanya tahu melihat konten yang sederhana. Masih maaf, saya nggak bisa menghibur atau nggak punya ide. Nah, manfaatkan dari lingkungan sekitar. Contohnya ini, kita punya tetangga jadi tukang circle kayu. Ya udah, kita syuting tukang circle kayu. Tetangga yang kerja, kita yang syuting. Mungkin orang yang punya circle 1 kali dapat uang, sedangkan kita berkali-kali dapat uang selagi video kita itu ditonton. Jadi semua videonya di sini adalah tentang proses penggajian. Jadi tidak boleh yang namanya gaduh-gaduh, harus konsisten. Jadi walaupun sebatas hanya syuting orang potong kayu, tahun yang lalu yang nonton ini akan terus berlanjut selagi ada orang yang menonton. Itu enaknya jadi begitu, kerjanya pasif. Walaupun kita, ya alhamdulillah saat ini saya ada di sini sama adik-adik, ya kan. Tapi alhamdulillah saya masih digaji oleh YouTube selagi video saya yang nonton. Walaupun saya tidur, itu masih ada yang bayar saya. Walaupun saya nongkrong di atas WC, saya masih dibayar. Itu luar biasa YouTube. Jadi hal yang sederhana itu jadikan konten. Jangan pernah tanya konten kita itu ke sesama YouTuber atau sesama kompetitor. Sebagus apapun video kalian, ketika tanya sesama YouTuber, nilainya selalu jelek. Sejelek apapun video kamu, tapi ketika tanya sama yang namanya keluarga, pacar, istri, selalu bagus. Mereka semua adalah pembohong. Yang jujur adalah tetap kembali pemirsa. Kayak pakai sandal yang tadi, kalau kita tanya sama YouTuber kan video macam apa ya kan? tadi kan dipenggang dulu. Jadi kalau kita tanya sama sesama kreator atau YouTuber, video macam apa, sampah video kamu, abaikan penilaian dari mereka. Yang wajib menilai tetap kita ambil yang dari sini, pemirsanya. Yang like berapa mas? 5.400. Yang tidak suka cuma 700. Arti kata video ini adalah bagus dan menarik. Udah, jangan dengarkan kata orang, ikuti kata hati. Kemudian masih maaf, saya nggak punya hobi, nggak punya passion, nggak punya tetangga yang bisa jadikan konten. Tapi saya pengen dapat uang dari itu. Gimana caranya? Tolong masih maaf, saya lagi oleng sekarang. Tagihan di mana-mana. Pengen dapat mobil tahun depan. Bingung ya kan? Jawabnya gimana? Mungkin kalau tanya sama yang mereka sudah sibuk jadi YouTuber, boleh kamu nggak usah jadi YouTuber, kamu jadi tukang campur aja. Mungkin. Tapi alhamdulillah sama oke, kamu sekarang kalau memang niat jadi YouTuber,
dan kamu tidak punya memiliki ide, tidak memiliki hobi, tidak memiliki passion, tidak mungkin kamu ada warga yang bisa dijadikan konten, ikuti saya. Buatlah konten dengan hobi yang baru. Pertama, 5 poin yang penting kalau kau jadi YouTuber yang tak memiliki ide. Yang pertama, buatlah konten kamu itu yang konten abadi. Konten abadi. Konten di sini ada 2, ada konten viral dan ada konten yang abadi. Nah, konten viral contohnya, pernah dengar gak di Bondowoso tower gila di Gunung Piramid? Pernah dengar? Semua orang viral, ada yang upload, ada yang nonton. Tetapi setelah tower ditemukan dan 40 harinya dan sampai saat ini ada yang nonton gak? Jadi viral itu hanya membahas kejadian sesaat. Gisel kecelakaan di tol, ramai semuanya ngupload. Yang nonton banyak. Tapi setelah 7 hari gak ada yang nonton tentunya. Oh Vanessa, kalau yang Gisel itu yang 19 detik ya. Semua yang nonton Gisel 19 detik, semua yang nonton. Nah itu konten yang viral. Beda dengan konten yang abadi, yang dimana kalau abadi bisa disimak ya, walaupun video kita sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, tetapi di saat ini ada yang nonton, itu masih menghasilkan uang. Nggak percaya kalau menghasilkan uang? Nih saya tunjukkan salah satu konten saya, konten Islami. Kalau melihat judulnya menarik gak kontennya? Dengan modal 1 lembar bisa jadi miliarder. Buktikan dan kita bisa jika tidak berhasil. Menarik kan dia? Modal 1 lembar bisa jadi miliarder. Sampai nggak mau ya kan? Pak Menteri juga mau. Nah setelah diklik nih lihat berapa bulan yang lalu? 10 bulan yang lalu kita putar. Cara Islam. Oke kita putar. Videonya cuma uang yang diputar-putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Ini salah satu konten yang saya kerjakan, konten abadi. Jadi walaupun sudah 10 bulan yang lalu semenjak 16 Januari, apakah ia masih menghasilkan uang? Masih mau? Kalau kita tanya video seperti ini kepada kompetitor atau YouTuber yang lain, pasti nilainya kalau disuruh like sama dislike, pasti semua YouTuber tuh bilangnya dislike, ya kan? Tapi saya tidak, saya percaya sama pemirsa. Pemirsa malah yang like 64.000, yang dislike cuma 2.300, jauh perbandingannya. Kemudian kita cek, Mas, apakah video sejelek itu masih menghasilkan uang? Kita cek langsung. Berapa sih satu video itu selama 16 Januari sampai sekarang menghasilkan 12 juta satu video. Videonya cuma modal uang Twitter ya. Kemudian kita cek di sini 16 Januari 2021 saya nguploadnya sampai saat ini. Apakah ia masih di bulan September menghasilkan uang dari video ini? Masih menghasilkan 1.100.000 di bulan September. Jadi walaupun sudah Januari dan di bulan September ada yang nonton, menghasilkan 1.100.000. Di bulan Oktober dapat berapa? Kita cek lagi, mendapatkan 894.000. Padahal videonya udah dari dulu Januari. Tapi di bulan Oktober masih ada yang nonton. Nah itulah itu. Jadi kita deposit video. Kalau kita deposit uang di bank dengan tiap bulan menghasilkan anggaplah 800.000, berapa ratus juta yang harus kita depositkan ke bank. Kita cuma modal video yang gampang. Yang pertama itu. Jadi kita kalau nggak punya masalah ide konten ya kan,
kita nggak punya ide konten, nggak punya hobi, nggak punya passion, nggak punya keluarga yang bisa menjadikan konten, yang pertama adalah pilihlah konten yang abadi, jangan yang viral. Yang kedua, pilihlah konten yang tanpa modal. Kalau ada modal, yang sedikit mungkin, tapi usahakan nggak pakai modal. Nah, saya tanya tadi, video saya pakai modal nggak? Cuman uang di kantong saya syuting, modal handphone, nggak pakai modal. Yang kedua, saya memilih konten yang memiliki mangsa pasar yang luas, dari kalangan usia 13 tahun sampai 65 tahun, ada laki-laki, ada wanita. Jadi buatlah konten yang luas. Saya tanya, kalau jualan pupuk, targetnya siapa ya? Petani. Kalau kita berjualan sepatu, siapa targetnya? Luas. Petaninya juga ketarget. Nah, kalau kita tujuan cari uang, karena mana? Jualan pupuk sama sepatu. Jualan sepatu. Kalau konten masakan, siapa penikmatnya deh? Wanita. Dan kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapaknya jarang yang nonton. Kalau kita bikin konten game, siapa targetnya? Mama deh, pakai handphone emaknya.